Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Radi Ifarman, peserta Diklat Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Gelombang 2, Angkatan 12, Kelompok 3 tahun 2022. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil praktek belajar lapangan mengenai proses pelayanan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Sebenarnya saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai Balai PRS PMKS Sidoarjo. UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyandang masalah kesejahteraan sosial Sidoarjo merupakan unit pelayanan teknis milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Pahlawan 5, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian tugas dan fungsi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo dengan objek 5 ragam penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan. Untuk saat ini, penghuni Balai PRS PMKS Sidoarjo dengan 5 ragam PMKS berkapasitas kurang lebih 150 orang klien. Demikian juga mempunyai visi dan misi. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS mempunyai visi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut-sudut jalanan di perkotaan. Kemudian misinya ada 3, yaitu meningkatkan kualitas SDM profesionalitas pelayanan terhadap PMKS jalanan. Kedua, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota. Ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama dengan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode dan teknik pelayanan. Selanjutnya masuk dalam pokok pembahasan tugas PPL. Saya akan memaparkan proses pelayanan yang ada di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Tugas pelayanan dan proses pelayanan yang ada di Balai PRS PMKS Sidoarjo dapat saya deskripsikan bahwa klien yang ada di Balai PRS PMKS Sidoarjo berasal dari hasil penertiban. Satu contoh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pasal 13 jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menertibkan para orang yang meminta-minta di persimpangan jalan dan atau traffic light hingga fasilitas umum. Dari hasil penertiban ini yang masuk dalam kategori layanan dalam Balai PRS PMKS Sidoarjo: gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan. Kemudian dari razia. Dalam penanganan PPKS, lebih khusus masalah gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, dan anak jalanan, pemerintah kabupaten kota mengerahkan petugas Satpol PP agar merazia di setiap sudut hingga ke sudut kota, yang selanjutnya dibawa dan ditampung agar dibina dan dibimbing di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Adapun proses pelayanan klien yang ada di dalam panti dapat saya uraikan melalui tahapan-tahapan. Pertama, tahapan pendekatan awal, proses sosialisasi, identifikasi, motivasi, seleksi, penerimaan, kontrak layanan, dan registrasi. Kemudian yang kedua, asesmen. Proses ini dilakukan untuk memetakan, mengelompokkan, serta merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, case conference atau sidang kasus. Dilaksanakan untuk merencanakan penyelesaian masalah klien dengan menghubungkan lintas sektor serta PSKS untuk mencapai solusi. Case conference dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Kemudian yang keempat, intervensi, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan fisik dan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan psikososial, bimbingan keterampilan, serta bimbingan rekreatif. Sebagai contoh, kegiatan perawatan kesehatan
dilakukan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendatangkan dari pihak puskesmas atau rumah sakit sekitar yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem rujukan. Pelayanan berupa pemberian obat yang sesuai yang diresepkan oleh Puskesmas Sidoarjo, psikiater, RSUD Sidoarjo, RSJ Lawang, maupun RSJ Menur dilakukan setiap pagi dan setiap malam. Apabila terdapat klien yang mendapati kecacatan ganda, maka disesuaikan dengan asesmen masing-masing klien. Misalnya, apabila seorang klien mengalami gangguan mental dengan tunanetra, biasanya implementasi Balai PRS PMKS Sidoarjo akan mengirimkan ke UPT RSPN Malang. Kemudian apabila klien juga mengalami gangguan mental tetapi umurnya sudah lansia, maka akan dikirimkan ke UPT PSTW. Dan kemudian yang kelima, evaluasi, terminasi, dan rujukan. Peningkatan dan pemantapan aktualisasi atau kualitas kemampuan fisik, mental, sosial, dan vokasional, serta kembalinya ke berfungsian sosial klien melalui bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat, pengembangan usaha kerja, bimbingan pemantapan peningkatan usaha kerja, serta mengkaji persiapan untuk terminasi. Terminasi merupakan serangkaian kegiatan pemutusan hubungan kepada klien serta proses rujukan ke UPT, RSBKW, RSBK, RSBL, PPSAA, PSAB, PSBR, PSTW, kembali ke keluarga, lembaga sosial oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Kemudian yang keenam, bimbingan lanjut dilakukan 2 tahap, yaitu bimbingan lanjut sebelum terminasi disebut bimbingan lanjut pra-terminasi dalam bentuk bimbingan lanjut intervensi lanjutan. Bimbingan lanjut pasca terminasi dalam bentuk monitoring, supervisi, atau evaluasi. Dan demikian video pemaparan saya mengenai proses pelayanan di Balai PRS PMKS. Adapun sedikit tambahan dari saya untuk pantunnya, naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.